ini saya sengaja melakukan kunjungan ke lapas terkait beberapa fasilitas yang di sini memang butuh campur tangan pemerintah provinsi. Misalnya banjir yang memang setiap saat ketika hujan langsung menjadi masalah serius. Kita tadi juga lihat sodetan, ternyata memang itu belum sempurna. Dan waktu mungkin minggu ini juga akan kami panggil dinas PU untuk cari solusinya. Jangan seperti itu, sodetannya harus optimal. Jangan sampai nanti dikit bangun, nanti belum maksimum, ditambah lagi belum maksimum, uang kita habis di situ saja. Kita ingin penyelesaiannya betul-betul terintegrasi. Nggak apa-apa biaya agak besar, tetapi masalahnya langsung bisa selesai. Kemudian kita lihat juga blok-blok tadi perlu juga renovasi gitu kan. Karena memang kapasitas kita sebenarnya sudah over kapasitas. Akan tadi sudah bicara juga dengan Pak Kanwil, yang tanah rencana hibah itu sudah sejauh mana. Ketika itu sudah punya, tentu nanti kementerian akan membangun, pemerintah provinsi juga apa yang bisa kita sama-sama bangun sehingga lapas kita bisa sempurna, sehingga kita bisa memanusiakan manusia yang ada di sini. Apapun ceritanya, mereka adalah manusia yang punya hak yang sama untuk kita bantu, kita fasilitasi untuk mereka supaya lebih menemukan jati dirinya untuk lebih berkarya. Pasca keluar dari sini, mereka siap berasimilasi dengan masyarakat dan tentu akan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, memberikan kabar-kabar yang baik bagi masyarakat bahwa jadilah orang yang benar, jadilah orang yang lurus, jangan neko-neko, jangan macam-macam supaya tidak masuk ke dalam sini. Itu harapan kami seperti itu. Ya, saya apresiasi Pak Kalapas juga cukup bagus memanage ini. Hubungan emosional dengan warga binaan juga sangat baik. Bahkan tadi berseloroh, Pak ini sudah jangan lama-lama Pak Wisron kesini gitu. Dan sudah waktunya naik grade gitu karena memang kerja-kerja beliau yang baik seperti ini. Tentu ini juga atasan beliau pasti akan memiliki penilaian. Pak Khalil juga punya penilaian, Pak Menteri juga pasti punya penilaian kepada siapa-siapa yang bekerja. Itu udah, saya juga nyicip makanannya tadi, nasinya saya cicip, ternyata juga enak, udah layak. Sehingga teman-teman juga tidak perlu membeli makanan di luar, karena kalau membeli makanan di luar takutnya malah higienisnya dan sebagainya jadi masalah. Ini juga protokolnya harus seperti itu. Kalau sudah di dalam bagus, saya yakin masyarakat juga akan menikmati, warga binaan di sini menikmati hidangan yang disediakan oleh negara kepada mereka seperti itu. Ya. Yang kita lakukan pertama adalah memberikan hak yang mendasar bagi warga binaan. Itu yang paling utama. Jadi hak dasar mereka kita utamakan, kita berikan, kita fasilitasi. Mana yang perlu kita perbaiki, mana yang kita perlu berikan, kita berikan. Tidak ada yang kita tidak berikan, tidak ada yang kita sembunyikan. Semua kita buka secara transparan biar mereka dapat. Pelayanan kesehatan, dokter dengan obat-obatnya kita persiapkan. Pelayanan makanannya dengan daftar menu dan menu makan yang sudah kita siapkan. Hak-hak beribadah, hak berolahraga itu kita berikan sebatas kemampuan kita yang ada di sini sesuai dengan fasilitas yang ada. Terkait kapasitas tadi tetap over kapasitas, idealnya seperti berapa? Kalau lapas Jambi ini sebetulnya kapasitas cuma 218 orang. Hari ini saja sudah ada pengurangan sebanyak 240 orang kurang lebih yang asimilasi, masih tersisa 890 orang kurang lebih. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian buat kita semua, tapi yang jelas selama berada di dalam sini, apalagi dalam suasana COVID seperti ini, kita semua bisa menjaga kesehatan, utamanya warga binaan yang ada di dalam. Untuk protokol yang diterapkan selama masa pandemi ini seperti apa? Kita lakukan itu semua sesuai dengan petunjuk protap yang ada, surat-surat edaran, perintah dari pimpinan kita di pusat, semua protokol kesehatan kita lakukan. Seperti saat ini kita juga sudah tidak menerima kunjungan besuk dan kita lihat perkembangannya nanti ke depan. Terus kita juga sudah mengurangi teman-teman yang bertugas supaya dalam satu hari bisa masuk hanya cuma 2 shift, biasanya 3 shift. Itu semua yang kita lakukan dan termasuk protokol masuk ke dalam lapas seperti cuci tangan, hand sanitizer, diukur suhu tubuhnya dan lain-lain. Sejauh ini belum ada ditemukan misalnya rapid test positif seperti terjadi di beberapa lapas. Ya, alhamdulillah kita belum melakukan rapid test, tapi sampai saat ini kita belum ada yang terkontaminasi atau terdeteksi positif COVID-19, belum ada. Oke Pak Kamil, ini kita ada berapa lapas di Jambi, apakah mungkin dengan masalah over kapasitas ini kita sudah punya langkah-langkah modifikasi untuk mengatasi? Ya, terima kasih. Memang di Jambi ini ada 10 lapas, 1 rutan.
Nah, hampir semua yang ada itu jumlahnya kurang 4 ribuan itu sudah over kapasitas. Nah, ini sudah berkurang kemarin dengan adanya asimilasi, sudah berkurang sekian ratus. Dan kalau jumlah terakhir saya lapor itu sudah 1040 yang keluar dari lapas. Jadi jumlah 3 ribuan sekarang sudah. Nah, ini alhamdulillah berkurang. Tapi meskipun berkurang masih over kapasitas sebetulnya. Dan kami juga upaya juga dengan Pemprov, dengan Pak Ketua, juga dengan Pak Gubernur juga sudah, bahkan Pak Gubernur sudah menyediakan lahan tadi disebut dan 10 hektar yang di SPR, bahkan Bupati Muara Jambi pun sudah menyediakan lahan juga di Muara Jambi. Nah, ini sedang kami ucap koordinasi dengan Menteri, dengan Dirjen. Permasalahan memang anggaran negara kan terbatas, jadi kami satu jalan untuk minta bantuan kepada Pemprov. Nah, alhamdulillah. Nah, tahun kemarin kita sudah berbantuan untuk merenovasi blok yang ada di sini. Begitu yang di tempat lain juga koordinasi dengan pihak Pemda. Ambil jawab respon dari Pemda. Bagaimanapun keadaannya, ini pasti jadi perhatian baik itu gubernur maupun bupati kota, karena ini adalah warga beliau juga. Alhamdulillah itu dia respon baik. Paling saya bersyukur ya, dengan penyebaran COVID ini, seluruh Jambi tidak satu pun terkena kontaminasi, baik itu petugas maupun warga binaan. Ini yang bersyukur kami. Nah, kami ketat kepada KUPT agar saya tolong, karena yang warga binaan ada di dalam nggak bakal keluar, dia nggak bakal kena kontaminasi. Tapi petugasnya yang keluar ini tolong dia nggak betul, masuk lapas harus diperiksa betul, protokol kesehatan diterapkan betul. Nah, ini yang kami terapkan kepada kawan-kawan di seluruh. Saya kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua dengan anggota rombongan yang hadir di Lapas Jambi. Mudah-mudahan beliau-beliau juga sudah melihat kondisi langsung di lapangan, berbicara juga dengan warga binaan. Mudah-mudahan aspirasi dari kami warga binaan dan yang ada di Lapas Jambi ini bisa terserap dengan baik oleh Pak Ketua dan bisa membawa ke perubahan yang lebih baik ke depannya untuk Lapas Jambi. Ya, kami juga tadi melihat persiapan new normal, karena pemerintah sudah membuat kebijakan new normal. Tentu lapas harus bersiap, mungkin dalam waktu dekat sudah mulai menerima kunjungan dari warga binaan, keluarganya, ya, akan kita cermati bersama-sama dan kita lihat alhamdulillah sudah menyiapkan diri dan saya yakin lapas ini siap. Terima kasih ya. Dan izin sekali lagi kami juga sudah koordinasi dengan pihak terkait baik itu Polda, Kajati maupun PT, bahwa kami akan menerima tahanan yang sudah inkrah, tapi dengan syarat negatif. Nah, kalau yang positif kami tidak menerima. Nah, jadi yang positif, yang negatif kita terima, tetap kami melakukan protokol kesehatan di dalam lapas itu sendiri. Terima kasih.